Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kesehatan Lansia 60+. Saya Dr. Sri Wahyuni, dan hari ini saya akan membongkar sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Ternyata ada 7 buah yang diam-diam bisa menurunkan kekuatan vitalitas pria lansia. Bukan berarti buah itu beracun, tapi kalau dikonsumsi terlalu sering atau dalam kondisi tertentu, efeknya bisa melemahkan hormon dan energi tubuh pria usia 50 tahun ke atas. Tapi sebelum saya mulai, silakan tulis di kolom komentar umur Bapak Ibu berapa, dari kota mana, dan apa manfaat yang Bapak Ibu harapkan dari menonton video ini sampai selesai. Karena di akhir video, saya akan berikan tips cara menyeimbangkan pola makan buah yang benar agar vitalitas tetap terjaga. Siap? Yuk kita mulai! Bagian 1. Fakta awal. Banyak orang berpikir semua buah itu baik, padahal tidak semua cocok untuk usia lanjut, terutama pria lansia yang masih ingin aktif, kuat, dan bertenaga. Buah mengandung gula alami yang disebut fruktosa. Nah, kalau kadar fruktosa terlalu tinggi dan dikonsumsi terus-menerus, tubuh bisa mengalami penurunan hormon testosteron secara perlahan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. 1. Pisang terlalu matang. Siapa sangka, pisang matang berlebihan bisa membuat gula darah naik cepat. Pisang memang sumber energi cepat, tapi kalau dikonsumsi malam hari, apalagi sebelum tidur, justru membuat tubuh lamban bereaksi di pagi hari. Efeknya, pria lansia bisa merasa lebih cepat lelah, bahkan gairah di pagi hari menurun. Ilustrasi, seorang bapak berusia 65 tahun rutin makan 2 pisang matang setiap malam. Setelah 2 minggu, ia merasa tidak segesit biasanya. Setelah diganti dengan pisang muda atau pepaya, tenaganya kembali stabil. 2. Jeruk manis berlebihan. Jeruk memang sehat, tapi kandungan asam sitrat dan fruktosanya yang tinggi bisa menurunkan kadar seng dalam tubuh. Padahal, seng penting banget buat hormon pria. Kalau Bapak rutin minum jus jeruk manis setiap hari, bisa jadi justru mengganggu keseimbangan hormon vitalitas. 3. Semangka. Semangka punya efek diuretik atau pelancar kencing. Kalau dikonsumsi malam hari, bisa bikin bolak-balik ke kamar mandi dan tidur jadi tidak berkualitas. Kurang tidur sama dengan testosteron turun, gairah pun melemah. Jadi semangka tetap boleh, tapi jangan malam hari. 4. Nanas. Nanas segar mengandung bromelain yang bagus untuk pencernaan, tapi dalam dosis tinggi bisa menurunkan kadar testosteron sementara. Apalagi kalau dimakan saat perut kosong, efek asamnya bisa bikin lambung protes dan bikin tubuh cepat lemas. Jadi, kalau bisa pilih nanas lokal atau kupas kulitnya dulu. 5. Apel impor. Banyak apel impor yang dilapisi lapisan lilin sintetis agar tahan lama. Kalau tidak dicuci bersih, zat itu bisa menghambat kerja enzim hati, tempat produksi hormon testosteron. Akibatnya, pria jadi cepat capek, emosi tidak stabil, bahkan gairah menurun. Jadi kalau bisa, pilih apel lokal atau kupas kulitnya. 6. Anggur. Anggur mengandung antioksidan tinggi, tapi fruktosanya juga tinggi banget. Konsumsi berlebihan bisa meningkatkan lemak visceral, lemak yang menekan produksi hormon pria di area perut. Maka makan 5-6 butir cukup, jangan 1 mangkuk penuh. 7. Stroberi impor. Stroberi impor biasanya disemprot pestisida agar tahan di perjalanan panjang. Zat sisa pestisida itu, kalau sering dikonsumsi, bisa menurunkan kadar hormon alami dalam tubuh pria. Jadi kalau suka stroberi, cari yang organik lokal atau cuci dengan garam dulu. Kalau sejauh ini Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol super thanks di bawah video ini. Seluruh hasil dukungan ini akan saya donasikan ke panti jompo untuk membantu para lansia yang membutuhkan suplemen dan makanan sehat setiap minggu. Jadi, sambil belajar, kita juga bisa berbagi kebaikan. Bagian 2. Tips aman mengkonsumsi buah. Bukan berarti semua buah di atas harus dihindari, tapi cara dan waktu makannya yang perlu diatur. Makan buah 2-3 jam sebelum tidur, bukan setelah makan malam.
Pilih buah rendah gula seperti pepaya, pir, atau jambu biji. Campurkan dengan lemak sehat seperti kacang almond atau biji chia agar gula stabil. Hindari jus buah kemasan, lebih baik buah segar utuh. Dengan cara ini, tubuh tetap dapat vitamin, tapi vitalitas pria lansia tetap terjaga. Penutup. Jadi, 7 buah tadi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena tubuh lansia, terutama pria usia 60 ke atas, butuh penyesuaian metabolisme. Sedikit perubahan bisa membawa hasil besar. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami perubahan tenaga, gairah, atau pola tidur setelah makan buah tertentu, silahkan tulis di kolom komentar pengalaman Bapak Ibu. Siapa tahu kisah Anda bisa membantu orang lain juga. Dan ingat, menjadi lansia bukan berarti melemah, tapi belajar lebih bijak dalam memilih yang terbaik untuk tubuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak lansia di luar sana bisa tetap kuat, bahagia, dan sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Dr. Sri Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.